Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta yang Ustadz sayangi dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita, pelajaran tauhid, dan kita sudah masuk pada pelajaran yang keempat di buku kalian halaman 26, yakni tentang haramnya berloyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu prinsip mengenai al-wala wal bara, dan juga nanti tentang penerapan dari al-wala wal bara tersebut. Penerapan maksudnya adalah praktek nyata dari keyakinan al-wala wal bara tersebut. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan sebelumnya telah kita bahas mengenai dua kewajiban pokok bagi setiap muslim. Jadi Asy-Syaikh menyebutkan ada 3 kewajiban, yang di pelajaran ketiga itu baru 2 kewajiban, kemudian di pelajaran yang keempat ini adalah kewajiban yang ketiganya. 2 kewajiban pokok yang telah kita pelajari yaitu tentang wajibnya mentaati Rasulullah SAW dalam seluruh ajaran yang dibawa oleh beliau. Kemudian kewajiban yang keduanya adalah haramnya berbuat syirik, yang mana terkandung di dalamnya kewajiban untuk bertauhid. Jadi larangan berbuat syirik itu otomatis adalah perintah untuk melaksanakan lawannya, yakni perintah untuk bertauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya. Anak-anak sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk nyata pelaksanaan syahadat atau persaksian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Adapun haramnya berbuat syirik, dan ini menunjukkan wajibnya bertauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, adalah pelaksanaan dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah, syahadat atau persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kedua hal di atas terkandung syarat sahnya amalan seseorang, karena amalan seseorang hanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika terpenuhi syarat-syarat diterimanya, yakni 2 syarat diterimanya amalan. Apa yang pertama? Yang pertama adalah ikhlas, yakni dengan beribadah dalam bentuk semua ibadah yang tampak maupun yang tidak tampak, ibadah yang lahir maupun yang batin, semata-mata hanya kepada Allah, ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Kemudian kandungan yang kedua adalah ittiba, dan ini adalah syarat diterima amalan yang kedua, ittiba atau mengikuti dan mencontoh ibadah yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita tidak mengurangi atau menambah ibadah tersebut dengan perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada poin atau kewajiban yang ketiga ini, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, beliau mengatakan as-salisatu, ya, kewajiban yang ketiga, anna man ata'ar rasula, barang siapa yang telah mentaati Rasulullah, ini berarti orang yang telah ittiba, wa wahhadallaha, dan ini yang poin yang wahadullah adalah orang yang telah ikhlas atau bertauhid kepada Allah. Intinya orang yang sudah ikhlas dan mutaba'ah dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya orang yang seperti itu mereka akan berusaha untuk mencintai segala perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebaliknya mereka akan membenci perkara apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjelaskan salah satu perkara yang tidak diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Beliau menjelaskan di sini, la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Tidak boleh orang yang sudah demikian kondisinya, sudah mentaati Allah, mentaati Rasulullah, ikhlas dan mutaba'ah dalam ibadahnya, maka tidak boleh baginya berloyalitas, ya, berloyalitas. Insyaallah nanti Ustaz jelaskan, berloyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka yang menentang Allah dan Rasulnya adalah kerabat yang paling dekat sekalipun. Dan dalilnya sangat jelas sekali dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan kepada orang yang beriman, tadi yang sudah bertauhid dan mutaba'ah, dari sikap loyal, wala, setia. Bisa jadi orangnya itu, orang yang beriman tersebut, dia masih mencintai, menyayangi atau membela orang-orang yang telah memusuhi Allah dan Rasulnya, karena terhitung masih kerabatnya, berarti harus disayangi, dicintai atau dibela. Maka di sini Allah SWT memberikan larangan kepada orang yang telah beriman tersebut untuk mencintai, menyayangi atau membela orang-orang yang telah memusuhi Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena loyal, mencintai, menyayangi atau membela orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya akan berakibat hilangnya iman atau minimal kesempurnaan iman dari pemilik keimanan tersebut. Dan Allah justru memerintahkan kaum muslimin untuk apa? Lawannya loyal atau al-wala, namanya al-bara. Bara itu maksudnya adalah berlepas diri, tidak setia dan membenci orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan tentang perkara al-wala dan al-bara ini. Di antaranya adalah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Engkau, wahai Muhammad, tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang atau memusuhi Allah dan Rasulnya, sekalipun itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Kemudian dilanjutkan, pahala bagi orang-orang yang bisa melaksanakan
al-bara dari orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi tidak loyal alias al-bara, berlepas diri, tidak mencintai dan membela orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya tersebut. Pahalanya banyak sekali di ayat ini dijelaskan ya, ulaika kataba fi qulubihimul iman sampai akhir. Itu adalah pahala-pahala bagi orang yang bisa menerapkan prinsip al-wala dan al-bara ini. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq." Ini dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Nabi Muhammad karena rasa kasih sayang. Nah, ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepada mereka, kepada kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melarang kaum mukminin menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Menjadikan teman setia saja enggak boleh, apalagi menjadikan pemimpin. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang Yahudi dan orang Kristen sebagai teman setiamu. Teman setia di sini maksudnya adalah wali, pelindung atau pemimpin, karena mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka sungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika melarang kita untuk berwala kepada orang-orang yang musuhi Allah dan Rasulnya, maka Allah juga menjelaskan siapa saja yang layak untuk kita berwala atau menjadikan teman setia, orang yang kita sayangi, kita cintai, kita bela. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-55. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya wali-walimu yang membela kamu, penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita ingin berwala, berloyal, maka kita kepada Allah, kepada Rasulnya, dan juga kepada orang-orang yang beriman, yang mana orang-orang beriman tersebut orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dalam ayat yang berikutnya Allah melanjutkan dalam surat Al-Maidah ayat 56, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan barang siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai walinya, penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang ghalib, yang menang. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sebagai umat Islam mengenali dan bisa menerapkan dengan tepat al-wala dan al-bara. Karena hal ini masih banyak belum dipahami dan diterapkan oleh umat Islam sekarang ini, agar kita meraih kemenangan dan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anak sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita jelaskan sedikit tadi balasan apa sih yang ketika seorang bisa menerapkan al-wala dan al-bara secara tepat ini. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dibawakan oleh Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-22 telah menjelaskan kepada kita semuanya
akan ganjaran atau pahala yang besar yang akan didapatkan oleh orang-orang yang menerapkan prinsip al-wala dan al-bara ini, yakni dari firman-Nya ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, seorang ulama besar Saudi Arabia yang sudah sering berkunjung ke negeri kita Indonesia dan sudah sering memberikan ceramah agama di masjid yang terbesar di Indonesia, Masjid Istiqlal Jakarta. Beliau memberikan penjelasan yang bagus mengenai ayat ini. Beliau mengatakan dalam syarah beliau terhadap kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, beliau berkata, orang-orang yang bertauhid dan mentaati Rasulullah serta menerapkan prinsip al-wala dan al-bara dengan benar akan mendapatkan 7 ganjaran dan balasan yang sangat agung dan mulia dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah disebutkan pada ayat di atas. Ketujuh ganjaran dan keistimewaan ini hanya akan diperoleh bagi mereka yang memang dimuliakan Allah dengan betul-betul menegakkan tauhid, mentaati Rasulullah dan tidak berwala, tidak setia, membela, mencintai dan menolong musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Anak-anak sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, apa ketujuh perkara tersebut? Kita urut satu persatu. Yang pertama, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan keimanan yang kuat dan kokoh dalam hati mereka. Ya, kemudian ditambah wa ayyadahum biruhim min, dan juga Allah kuatkan mereka dengan pertolongan darinya. Ini yang pertama. Jadi Allah SWT akan tanamkan keimanan yang kuat dan kokoh dalam hati mereka dan juga Allah kuatkan mereka dengan pertolongan darinya. Hal ini menunjukkan bahwa ketika seorang hamba memiliki hati dan akidah yang bersih, juga istiqomah di atas tauhidnya, maka hal itu menjadi sebab keteguhan dan kekokohannya di atas jalan kebenaran dan hidayah atau petunjuk sampai ajal menjemputnya dalam kondisi tersebut. Ini balasan yang pertama yang Allah berikan kepada orang-orang yang bisa menerapkan prinsip tersebut. Yang kedua, tadi Ustaz kebablasan. Yang kedua yang Ustaz sebutkan tadi, Allah akan menguatkan mereka dan pertolongan darinya. Wa ayyadahum biruhim min. Allah menguatkan mereka dengan pertolongan darinya, yakni Allah akan menyiapkan untuk mereka dengan segala bentuk penguatan, bantuan dan pertolongan darinya. Jadi maksudnya Allah akan menampakkan kepada mereka basirah, bukti, hujjah, akal atau kecerdasan yang mendalam, ilmu tentang kebenaran, petunjuk yang berasal darinya, sehingga hati mereka menjadi terang, pandangan mereka menjadi jelas, sehingga mereka tetap bisa berjalan di atas jalan yang lurus. Mereka istiqomah di atas jalan yang lurus tersebut. Kemudian pahala berikutnya, balasan berikutnya yang Allah berikan, yang ketiga, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan ini merupakan kemuliaan yang sangat besar, yakni dengan diselamatkannya mereka dari neraka serta dimasukkan ke dalam surga selama-lamanya. Dan ini sekaligus sebagai kesuksesan yang paling besar, kemenangan yang paling besar. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam firman Allah yang lain, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga,
sungguh dia telah memperoleh kemenangan yang besar atau memperoleh kemenangan, dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu atau memperdaya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian balasan berikutnya, balasan yang keempat. Radhiyallahu anhum. Allah ridho terhadap mereka. Orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang agung di atas akan meraih keridhaan Allah, dan keridhaan Allah adalah sebesar-besar nikmat. Keridhaan Allah adalah sebesar-besar nikmat. Hal ini disebutkan Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 72. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar, dzalika huwal fawzul 'adzim. Jadi Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Kemudian terakhir Allah tutup waridwanum minallahi akbar, dan keridhaan Allah lebih besar. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Itulah kemenangan yang agung. Jadi orang yang mendapatkan keridhaan Allah itu adalah orang yang mendapatkan kesuksesan. Kemudian berikutnya yang kelima, waradu anhu. Mereka pun ridho kepada Allah. Mereka ridho terhadap Allah, yakni mereka pun merasa puas terhadap limpahan kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dengan balasan-balasan yang begitu banyaknya. Dan yang keenamnya, ulaika hizbullah. Mereka dimasukkan sebagai golongan Allah, yakni termasuk kemuliaan, keistimewaan, dan pemberian yang Allah berikan kepada mereka, bahwa mereka dimasukkan sebagai golongan Allah. Karena apa? Karena ketaatan dan kesiapan mereka beribadah hanya kepada Allah, menegakkan tauhid, mentaati Rasulnya, serta bara', lawan dari al-wala, berlepas diri mereka dari segala bentuk kesyirikan dan pelaku kesyirikan, yakni musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Dalilnya banyak ya, kita nggak usah sebutkan. Yang terakhir, ala inna hizballahi humul muflihun. Perlu kita ketahui bersama balasan yang terakhir, sesungguhnya golongan Allah itu adalah golongan yang beruntung, golongan yang sukses. Jadi ketika seseorang sudah masuk pada balas yang keenam, maka dia otomatis masuk pada golongan yang ketujuh atau balasan yang ketujuh. Mereka akan sukses karena golongan Allah, Hizbullah, itu adalah al-muflihun. Mereka orang-orang yang sukses. Baik sukses di dunia dengan mendapatkan sejuknya pandangan mata, ketenangan hatinya, ketentraman jiwanya, juga kehidupan yang baik. Sebagaimana juga mereka akan sukses di akhirat dengan dimasukkan ke dalam surga, di mana ketika kita di surga akan mendapatkan kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik dalam jiwa manusia. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, semoga kita sebagai orang yang beriman dimuliakan dan dimudahkan oleh Allah untuk meraih berbagai ganjaran dan keistimewaan di atas, yakni dengan apa? Dengan menegakkan tauhid, mentaati Rasulullah, ya, ikhlas, mutaba'ah, dan yang ketiganya, kewajiban yang ketiga adalah apa? Tidak mualah, tidak loyal, alias bara', berlepas diri, tidak mencintai, tidak membela, tidak menolong orang-orang yang menentang Allah atau memusuhi Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.